Selamat sore, salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas terkait dengan eh, Undang-Undang Cipta Kerja atau pemutusan hubungan kerja. Nah, di dalam suatu hubungan kerja, ya, baik di dalam perusahaan ataupun di tempat di mana ada yang namanya buruh, ya, atau karyawan, tentu itu sudah sering kita dengar bahwasannya ada yang namanya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, ya istilahnya PHK, dan kemudian ada juga yang mengundurkan diri. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali terdapat hal-hal yang akan menimbulkan perbedaan atau hak dan kewajiban tersebut tidak tercapaikan sesuai dengan undang-undang atau regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada saja nantinya bisa terjadi, ya, kebanyakan yang sudah kita ketahui bahwasanya dari perusahaan itu, ya, atau karyawan itu sendiri nantinya kadang-kadang tidak terpenuhi haknya sebagai seorang karyawan ketika dilaksanakan yang namanya pemutusan hubungan kerja atau pemecatan. Nah, mungkin beda lagi kalau memang itu mengundurkan diri, ya, mungkin ada hal baik di antara karyawan tersebut dan perusahaan. Tetapi kadang-kadang hal ini dilakukan pemutusan kerja apakah memang sebelumnya dia melakukan suatu kesalahan di dalam perusahaan tersebut. Nah, di dalam pasal 161, ya, di dalam pasal 161 Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu berbunyi bahwasanya dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Nah, tetapi kadang-kadang juga perusahaan tidak melakukan hal itu. Tetapi kalau memang sudah ada suatu kesalahannya, ya, maka bisa jadi pada saat itu juga seorang karyawan tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Sedangkan di dalam ayat 2 berbunyi bahwasanya masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan, maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 bulan. Kemudian apabila pekerja buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang 6 bulan, maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua. Nah, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku 6 bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua tersebut. Apabila pekerja buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga atau terakhir yang berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan juga surat peringatan tersebut. Nah, apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga, pekerja atau buruh kembali melakukan pelanggaran yang sama, ya, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja. Yang artinya di dalam pemutusan ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama. Yang artinya kalau contohnya karyawan tersebut, ya, tidak mencapai 6 bulan, tetapi sudah memperbaiki kelakuannya tersebut,
Nah, kemudian lagi ya mungkin sudah lebih 6 bulan, sudah lebih 6 bulan melakukan sesuatu kesalahan ulang lagi, ya, maka yang diberikan lagi atau peringatan yang akan diberikan itu akan kembali pada peringatan pertama, ya, tidak lagi peringatan selanjutnya. Jadi ini harus kita pahami bersama bahwasanya di dalam suatu peringatan ini tidak serta-merta melakukan, kalau memang contohnya kali ini seorang seorang buruh atau karyawan telah melakukan suatu pelanggaran sesuai dengan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Nah, kemudian karyawan ini melakukan pelanggaran daripada aturan tersebut. Nah, pada saat dia melakukan pelanggaran tersebut, tentu itu akan dikeluarkan surat peringatan pertama, ya, atau SP pertama. Nah, kemudian seorang karyawan ini memperbaiki hal-hal tersebut, ya, dalam jangka 6 bulan kemudian, ya, yang artinya seorang karyawan tersebut melakukan perbaikan dalam jangka 6 bulan setelah dikeluarkan surat. Nah, kemudian mungkin 7 bulan sampai 1 tahun kemudian. Nah, kemudian lagi dia melakukan di tahun berikutnya, ya, atau mungkin dengan jangka waktu 1 tahun atau 1 tahun setengah, dia melakukan perbuatan yang sama lagi atau perbuatan yang lain, tetapi itu akan merugikan perusahaan. Nah, kemudian di sini yang kadang-kadang akan karyawan tidak mengetahui bahwasanya di dalam hal ini, ya, itu tidak lagi akan berlaku surat peringatan pertama tadi karena sudah hangus pada 6 bulan setelah terbit surat peringatan pertama, yang artinya ketika dia melakukan hal itu lagi, maka yang diberikan adalah surat peringatan pertama lagi, dan begitu seterusnya sampai ketiga. Ya, contohnya saja pun, ya, kalau itu sudah peringatan kedua, ketika itu sudah space-nya 1,5 tahun dia sudah memperbaiki dirinya, maka di 1,5 tahun itu lagi, itu yang akan diberikan adalah surat SP pertama atau surat peringatan pertama oleh perusahaan, dan begitu seterusnya. Jadi kita harus hati-hati di dalam ini, apalagi kita sebagai seorang pendampingan hukum, ya, dan tentunya kalau memang para advokat sudah mengetahui betul, ya, dengan hal ini. Tetapi kita sebagai yang baru-baru belajar terkait dengan ini, kita harus hati-hati untuk lebih mengenal masa tegang waktu ini. Kemudian tegang waktu 6 bulan dimaksud sebagai upaya mendidik pekerja buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi. Dan kemudian pengusaha dapat memberikan penilaian, ya, terhadap kinerja yang bersangkutan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Tetapi kita juga sebagai para legal wajib kita mengetahui juga bagaimana cara-cara untuk pencabutan. Contohnya karyawan tersebut sudah sudah dilakukan kepadanya yang namanya pemutusan hubungan kerja, tetapi seorang karyawan tersebut tidak senang akan peringatan atau sanksi yang diberikan kepada dia, ataupun hak-haknya tidak dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada dalam catatan untuk pencabutan gugatan, ya, penggugat dapat mencabut gugatan kalau memang contohnya seorang penggugat ini atau seorang karyawan menggugat perusahaan, tetapi mungkin saja di dalam di pertengahan itu perusahaan sudah menyelesaikan yang namanya kewajibannya. Nah, tetapi gugatannya sudah disampaikan kepada pengadilan. Nah, sudah mengajukan gugatan. Nah, di sini wajib seorang penggugat tersebut, ya, mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban. Ya,
Jadi yang artinya seorang penggugat ini, ya, kalau memang contohnya seorang yang tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tersebut tidak boleh lagi dicabut. Nah, jadi ini penggugat ini juga wajib berhati-hati dalam atau klien kita tersebut, kita juga wajib berhati-hati dalam mengingat atau mencari tahu, ya, mencari tahu apa namanya, space waktu bahwasanya seorang perusahaan sudah memberikan jawaban terkait dengan apa yang menjadi gugatan kepada perusahaan tersebut. Nah, jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka harus disetujui tergugat. Yang artinya tergugat apa jawaban yang sudah disampaikannya atau jawaban yang dia berikan itu juga wajib kita setujui. Nah, apakah kemudian nantinya sesuai dengan yang kita harapkan, tentu itu akan menjadi pembahasan bersama lagi. Ya, jadi mungkin itu penjelasan saya terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Salam keadilan.